Di saat masyarakat terhimpit ekonomi, di saat masyarakat banyak yang tidak dapat terlayani rumah sakit karena penuh, di saat kelangkaan oksigen, di saat anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi, pihak DPR malah dengan seenaknya menggunakan uang negara untuk memanjakan wakil rakyat. Kami yakin jika anggota DPR itu manusia, tidak akan memanfaatkan fasilitas ini karena sisi kemanusiaan mereka akan berontak. Dalam pandangan kami, sejak COVID muncul di tanah air, masyarakat belum melihat peran DPR dalam penanganan COVID ini. Yang ada malah selalu memunculkan polemik. Mulai dari diam-diam mengajak keluarganya melakukan vaksinasi COVID-19 pada Februari 2021 lalu. Kemudian permintaan prioritas ICU hingga meminta plat kendaraan khusus anggota DPR. Sekarang lebih parah lagi. Di saat banyak masyarakat yang terpapar COVID-19, kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang meninggal saat isolasi mandiri. Mereka mau difasilitasi khusus di hotel bintang 3 untuk isolasi mandiri dengan menggunakan uang rakyat. Kami melihat anggota DPR yang menggunakan fasilitas khusus isoman di hotel ini miskin kepedulian dan empati pada nasib rakyat yang hingga saat ini kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isolasi mandiri. Ke depan tidak pantas untuk dipilih kembali. Bahaya negeri ini jika DPR-nya dihuni oleh orang yang miskin kepedulian dan empati pada rakyat yang mengangkatnya. Kami harap anggota DPR yang masih memiliki kepedulian, empati, dan masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, mohon agar tidak menggunakan fasilitas tersebut. Gunakan syaraf malu kalian pada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Benar-benar mandiri tanpa menggunakan anggaran negara. Dan gunakan juga syaraf malu kalian pada masyarakat yang justru mengeluarkan sumbangan untuk membantu negara. Kami akan bangga jika pada anggota DPR justru mengalihkan anggaran itu untuk penanganan pandemi. Misalkan melakukan vaksin massal atau disumbangkan pada masyarakat terdampak pandemi ini. Itu akan lebih mulia dan tentu kami sebagai masyarakat akan benar-benar memiliki wakil. Seharusnya anggota DPR memiliki kelebihan cara berpikir dan pertimbangan bahwa mayoritas masyarakat sampai saat ini belum bisa memisahkan mana eksekutif, mana legislatif. Mereka menyimpulkan DPR juga pemerintah. Maka ketika masyarakat melihat DPR berlaku kurang peduli dan kurang empati pada masyarakat, akan mengganggu percepatan penanganan COVID oleh pemerintah. Keadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas fasilitasi isoman anggota DPR RI oleh sebagian masyarakat akan dijadikan argumen ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Apakah dampak ini tidak mereka pikirkan? Setiap anggota DPR harusnya menyadari bahwa DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili rakyat di hadapan kebijakan pemerintah. Karena itulah, kebijakan DPR harusnya berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, DPR harusnya menghadirkan wajah perwakilan rakyat yang sedang tak berdaya dilanda krisis akibat pandemi COVID-19. Namun faktanya, kebijakan yang muncul seakan menunjukkan ketidakpedulian DPR terhadap kondisi rakyat yang mereka wakili. Mereka hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri. Kami membaca bahwa alasan Sekjen DPR yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut sesuai aturan pemerintah. Sehingga anggaran yang digunakan untuk isoman di hotel ini diambil dari anggaran kontingensi perjalanan luar negeri dan kegiatan narasumber anggota DPR yang terpakai. Saya sendiri tidak paham ini.
Apakah Sekjen DPR RI ini tidak memahami tupoksi DPR atau sedang menggunakan ajas manfaat saja? Ingat, DPR itu lembaga yang membuat undang-undang. DPR juga lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan, termasuk mengawasi produk aturan yang dibuat kementerian. Artinya, ketika ada kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak kepada rakyat, seharusnya mereka protes dan lakukan perbaikan, bukan karena mendapatkan fasilitas kemudian ikuti saja. Jika demikian parah negara ini. Anggota DPR yang masih memiliki rasa kemanusiaan dan empati pada rakyatnya pasti akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang menjadi berujukan munculnya aturan yang memberikan fasilitas khusus pada mereka, karena mereka berpijak pada suara dan kebutuhan rakyat. Karena keberadaan mereka di Gedung Nusantara itu atas nama rakyat, bukan memanfaatkan rakyat. Seharusnya mereka lebih paham kondisi APBN Indonesia yang saat ini sangat terbebani dengan kondisi pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya. Banyak anggaran yang dialihkan oleh penanganan COVID-19. Ketika banyak anggaran di DPR yang tak terpakai, seharusnya bisa direkomposing untuk kebutuhan prioritas dalam penanganan pandemi. Sudahlah, anggota DPR, pegawai, dan staf ahli yang terpapar COVID-19, manfaatkan saja fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, sama seperti kami, masyarakat umum lainnya. Jika DPR tetap memaksa menggunakan fasilitas sendiri, tidak menutup kemungkinan pelayanan tenaga kesehatan pun akan terbagi, dan dampaknya akan mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada anggota DPR yang tidak memanfaatkan fasilitas isoman di hotel berbintang dan memilih fasilitas yang disediakan pemerintah atau bahkan benar-benar mandiri seperti kami sebagai masyarakat. Artinya Anda sedang masih berjenis manusia karena masih memiliki sisi kemanusiaan. Anggota DPR yang tidak peduli atas penderitaan rakyat dan memanfaatkan penderitaan kami demi mendapatkan fasilitas khusus, kami doakan semoga secepatnya bertaubat dan Tuhan memberikan balasan setimpal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.